Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia, NIM 19016110. Pada kesempatan kali ini saya menyajikan sebuah video presentasi mengenai gangguan keterampilan berbahasa. Jadi, selamat menyaksikan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia lain sehingga timbul keterkaitan. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak atau mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia dituntut untuk memiliki atau mempunyai kemampuan atau keterampilan berbahasa. Jika manusia mampu atau memiliki keterampilan berbahasa, maka manusia akan dengan mudah menyampaikan ide, pikiran, dan juga menerimanya, baik itu secara tertulis maupun juga secara lisan. Nah, di sini 4 keterampilan aspek itu yang akan kita bahas bersamaan dengan gangguan dari 4 keterampilan berbahasa tersebut. Yang pertama, kita bahas mengenai keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak yang artinya bahwa menyimak itu mendengarkan dengan baik, sebaik-baiknya, sehingga kita paham terhadap apa yang kita dengarkan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Keterampilan menyimak sendiri merupakan modal awal untuk menguasai keterampilan berbahasa lainnya. Jadi, keterampilan menyimak itu merupakan fondasi utama untuk menguasai keterampilan berbahasa lainnya. Bahkan saat kita belum dilahirkan saja dan kita masih di dalam rahim, kita sudah diberkati keterampilan menyimak ini. Nah, kemudian bahwa akibat dari kesulitan yang terjadi atau akibat dari sulitnya menyimak ini diakibatkan karena yang pertama bisa terjadi karena kecelakaan sehingga mengganggu organ pendengaran kita, dan yang kedua adalah lebih suka membaca dibanding mendengar penjelasan. Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam menyimak, maka hal ini juga akan mempengaruhi seseorang dalam memiliki atau memperoleh keterampilan berbahasa lainnya. Setelah saya sebutkan sebelumnya, karena keterampilan menyimak ini merupakan dasar atau fondasi untuk memperoleh keterampilan berbahasa lainnya. Nah, jika di sekolah sendiri, upaya untuk mengatasi siswa yang mengalami gangguan keterampilan menyimak ini atau susah menyimak, maka di sini adalah peran dari seorang guru, yang mana guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Maksudnya di sini, seseorang siswa pasti merasa tidak nyaman jika lingkungan atau jika ruang kelasnya itu panas, kemudian kotor dan juga berisik. Nah, maka dari itu, seorang guru di sini berperan penting untuk mengelola kelas dengan baik, yang mana selalu menciptakan hal-hal yang baik di dalam kelas. Dan tak hanya itu, membuat materi yang bervariasi, bahan ajar itu juga akan mempengaruhi tingkat kemampuan siswa dalam menyimak. Lalu untuk di rumah sendiri, itu peran dari orang tua, yakni orang tua harus memberikan penjelasan mengenai hal-hal kecil sehingga anak itu menambah atau sehingga orang tua bisa meningkatkan kemampuan menyimak si anak gitu. Jadi akan terlatih terus. Nah, yang kedua adalah gangguan keterampilan berbicara. Kalau berbicara berarti kita mengeluarkan bunyi-bunyi. Ya, berbicara proses atau kemampuan manusia untuk mengeluarkan bunyi. Nah, di sini gangguan berbicara ini biasanya terjadi pada gangguan artikulasi yang sering terjadi pada anak-anak. Artinya anak-anak belum terlalu sempurna untuk mengucapkan kata ataupun kalimat. Seperti yang telah ada di video saya sebelumnya, bahwa ketika anak menyebutkan coklat itu belum sempurna coklat, tetapi masih ada yang menyebutkan kat, cokat, at, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan si anak. Gangguan biasanya ya, berbagai gangguan itu nampak pada umur 5 tahun atau bahkan kurang dari 5 tahun. Jadi di umur-umur tertentu anak bisa mengucapkan sebuah kata tetapi bisa pula hilang di umur-umur tertentu gitu. Kata yang ia bisa sebutkan tadi bisa saja hilang pada umur tertentu.
Kemudian penyebab dari gangguan berbicara ini bisa disebabkan karena otak, ya, cedera otot berbicara, organ-organ lain di dalam mulut yang berhubungan dengan berbicara, dan juga gangguan dari pita suara. Itu akan mempengaruhi keterampilan anak, ya, ketika berbicara. Nah, untuk orang tua perlu mewaspadai hal ini, karena memang kalau pada anak-anak untuk berbicara itu memang normal, ya, karena setiap anak itu kan berbeda-beda, ya, kapasitasnya tidak sama, jadi ada yang lambat, ada pula yang cepat. Nah, untuk ini orang tua harus selalu mengawasi, memantau anak, karena anak masih dalam tahap perkembangan, jadi perlu diwaspadai dan dipantau setiap saat. Apabila ada hal-hal yang memang orang tua merasa hal ini tidak normal, maka perlu dikonsultasikan kepada dokter anak. Nah, untuk orang tua sendiri itu banyak sekali upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi dari gangguan berbicara ini. Yang pertama adalah sering ajak anak berbicara, artinya berilah stimulus terus kepada anak sehingga anak akan memberikan respon, karena orang tua sering mengajak anak untuk berbicara dan selalu beri semangat kepada anak agar anak selalu semangat untuk berbicara dan termotivasi untuk berbicara, untuk belajar berbicara. Lalu beri apresiasi, karena apresiasi akan menunjang anak untuk berbicara. Seperti apresiasi tidak hanya ucapan selamat, tapi bisa dengan hal-hal lain seperti pelukan, ciuman, dan lain sebagainya. Lalu orang tua bisa memberikan, atau ketika orang tua memberikan suatu hal, misalnya dia pena, nah orang tua harus atau lebih baiknya memberikan gambar ataupun bendanya secara langsung dan jelaskan fungsi dari benda atau gambar tersebut, seperti itu. Lalu, jika anak menangis, maka sebagai orang tua jangan biarkan anak itu menangis, karena anak akan merasa frustasi. Kita tahu ketika bayi yang belum mampu berbicara, ia hanya mampu menangis. Ketika makan ia menangis, kemudian rasa sakit ia menangis, hal lain sebagainya yang belum bisa ia sampaikan, itu ia sampaikan melalui tangisan. Maka jika anak kita itu menangis, hendaknya orang tua harus segera mengajak anak itu, jangan dibiarkan saja. Nah, selanjutnya adalah keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Untuk keterampilan baca dan keterampilan menulis saya gabungkan menjadi satu, karena di sini fokus saya adalah kepada satu gangguan, yaitu gangguan disleksia. Nah, sebelumnya membaca itu merupakan suatu kegiatan melihat suatu bacaan gitu, ya, dengan cara kita mengeja, baik itu di dalam hati maupun diucapkan atau dibaca secara langsung. Nah, kalau membaca itu tadi, dan menulis adalah proses untuk menciptakan ide ataupun menciptakan suatu informasi melalui sarana tulis, disampaikan secara tertulis. Untuk gangguan dari keterampilan membaca dan menulis ini yaitu gangguan disleksia. Gangguan disleksia ini merupakan gangguan dalam proses belajar, yaitu lebih menekankan kepada gangguan untuk menulis, membaca, atau mengeja. Nah, kemudian penderita disleksia akan kesulitan dalam hal-hal yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Nah, pada umumnya disleksia memang gangguan ini terlihat ketika anak sudah masuk kepada usia sekolah atau sudah berada di bangku sekolah. Karena di sini anak akan dikenalkan membaca dan juga menulis gitu. Jadi akan terlihat di sini gangguannya. Kalau pada balita itu belum terlalu terlihat, tetapi orang tua bisa terus mewaspadai hal ini gitu. Nah, disleksia ini juga termasuk ke dalam gangguan saraf otak yang memproses bahasa. Jadi sangat sering juga dijumpai oleh anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah. Tapi walaupun disleksia ini berhubungan dengan saraf, ya, gangguan saraf otak, tetapi disleksia ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang gitu. Kalau pada balita sendiri memang penyakit disleksia ini sulit untuk dipahami atau diketahui,
Tapi ketika anak tadi masuk ke usia sekolah atau sudah berada di bangku sekolah akan terlihat gejalanya. Gejala yang pertama, anak akan lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Kemudian, anak akan kesulitan mengeja, kesulitan menghitung, kesulitan untuk berhitung, kemudian kesulitan untuk menulis juga. Lalu anak-anak juga akan sulit untuk mengingat huruf, mengingat warna. Dan anak yang mengalami atau mengidap disleksia ini akan menghindari mata pelajaran yang berbaur dengan menulis dan juga membaca. Dan anak itu akan sering menulis terbalik, lalu sulit untuk membedakan huruf-huruf tertentu. Misalnya huruf J dan huruf L yang hampir sama bentuknya. Nah, lalu penyebab dari disleksia sendiri ini adalah lahir prematur. Pertama, lahir prematur yang artinya berat badan yang tidak normal. Lalu bisa terkena paparan dari nikotin, kemudian paparan dari nafza, lalu minum-minuman alkohol, kemudian hal-hal lain yang zat-zat berbahaya ketika ibu atau anak tadi masih berada di dalam kandungan. Lalu selain dari itu, penyebabnya adalah apabila di salah satu keluarganya atau riwayat keluarganya ada yang mengidap disleksia, maka ini akan mempengaruhi atau bawaan genetik untuk seseorang atau anaknya nantinya gitu. Untuk menanggulanginya, walaupun disleksia ini termasuk ke dalam penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa kok ditanggulangi sedini mungkin untuk meminimalisirnya. Misalnya kalau untuk metode yang efektif adalah metode fonik. Ya, fonik ini fokus kepada bagaimana untuk memproses bunyi-bunyi atau memproses suara gitu, untuk mengidentifikasi suara atau proses bunyi. Kalau upaya dari orang tua sendiri, ketika anak mengidap disleksia ini, maka orang tua bisa terus membaca dengan suara yang keras di hadapan anak. Membaca ini maksudnya tidak berteriak keras gitu ya, tidak, tapi dengan pembacaan yang benar dan baik dan suara yang agak lantang gitu. Beri semangat juga kepada anak, karena dengan memberi semangat kepada anak, anak pun akan tetap semangat untuk terus belajar gitu dan tidak menyerah. Lalu apresiasi juga penting ya kepada anak, beri apresiasi walaupun anak bisa membaca atau hal-hal kecil yang memang ada peningkatan pada anak, itu harus perlu diapresiasi. Dan bekerja sama dengan guru yang ada di sekolah, guru yang berkaitan dengan si anak. Jadi orang tua apabila sudah tahu bahwa anaknya mengidap disleksia, maka orang tua harus berkoordinasi ya, bekerja sama dengan guru di sekolah yang berkaitan dengan anak untuk melihat atau memantau perkembangan si anak gitu. Dan berbicara kepada anak tentang kondisinya, berbicara tentang anak terhadap kondisi yang diderita itu sangat penting supaya anak tahu bahwa ternyata penyebab saya tidak bisa adalah ini, gitu, seperti itu. Jadi anak juga akan paham. Tapi perlu diperhatikan lagi bahwa ketika anak yang sudah paham, beritahu gitu. Tapi memang anak yang belum paham, jangan terlalu dipaksakan untuk paham terhadap kondisinya. Nah, terus batasi menonton TV, karena menonton TV terlalu banyak juga tidak bagus untuk kesehatan mata dan kesehatan, nanti akan menimbulkan kecanduan kalau menonton TV, jadi anak malas untuk belajar membaca dan menulis. Dan untuk orang tua, coba untuk bergabung ke dalam grup support group gitu ya. Artinya di sini bahwa di dalamnya adalah memang orang tua yang memiliki anaknya tadi mengidap penyakit disleksia. Jadi memang orang tua terus termotivasi gitu dengan adanya teman-teman yang lainnya, jadi masih terus semangat untuk membimbing, memantau, dan mewaspadai anaknya. Nah, itu tadi penyampaian atau video singkat presentasi saya mengenai gangguan keterampilan berbahasa yang terdiri dari gangguan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, pesan saya kepada orang tua seluruh Indonesia, ketika anak ini adalah anak masih berada di fase perkembangan gitu, jadi masih banyak hal-hal yang dia harus belajar dan orang tua adalah model bagi anaknya,
Maka dari itu, selalu berikan hal-hal yang positif, tampilkan yang positif. Jangan tampilkan hal-hal yang negatif di hadapan si anak, karena di sini anak adalah masih dalam proses belajar. Artinya apa yang ia lihat, ia tiru gitu. Jadi selalu berikan kesan positif. Nah, apabila orang tua melihat ketika memantau anaknya terjadi hal yang tidak normal pada si anak, misal anak kesulitan dalam berbicara, sebagai orang tua jangan langsung shock atau gimana, khawatir boleh, tetapi lebih baik untuk selalu tetap mewaspadai anak, dan ketika memang itu di luar dugaan, maka bawalah kepada dokter anak untuk konsultasi lebih dalam mengenai apa yang diderita si anak. Nah, itu tadi video presentasi singkat tentang gangguan keterampilan berbahasa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Nurul Alia, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian tutur kata saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.